Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arify Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Untuk video kali ini materinya dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Syariah. Langsung saja yang pertama, tujuan kerangka dasar. Nah, apa sih tujuan kerangka dasar? Secara umumnya, kerangka dasar ini bertujuan untuk menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kerangka ini dibuat untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik dari sektor swasta ataupun sektor publik pemerintahan. Nah, beberapa tujuannya yang pertama penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan susun sesuai prinsip akuntansi syariah. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, pemakai dan kebutuhan informasi. Siapa saja yang memakai dan membutuhkan informasi tentang laporan keuangan syariah? Yang pertama itu ada investor. Investor ini mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menanam saham, atau menjual investasi. Mereka melihat dari laporan keuangan untuk meyakinkan diri mereka. Yang kedua, pemilik dana CORDS. Ini mereka menggunakan ini untuk mengetahui apakah dana CORD dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo atau tidak. Lalu pemilik dana syirkah temporer, mereka menggunakan untuk mengambil keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing. Lalu karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah tempat mereka bekerja. Lalu pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Lalu ada pemerintah serta lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas mereka. Lalu kita sebagai masyarakat juga menjadi salah satu pemakai laporan keuangan syariah, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah sebenarnya didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup. Nah, substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya sebagai atau dalam aktivitas usaha seseorang dalam sehari-hari. Nah, di dalam transaksi syariah itu memiliki asas-asas yang sudah ditentukan. Nah, itu ada 5 asas. Eh, mengan- yang pertama adalah asas persaudaraan, lalu keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Karakteristik transaksi syariah yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi yang sudah saya sampaikan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, transaksi syariah hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Lalu prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal. Kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar atau satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditasnya. Lalu dalam transaksi tidak mengandung unsur riba. Dan yang terakhir, di dalam transaksi itu tidak mengandung unsur kezoliman dan tidak ada yang dizolimi. Kemudian yang keenam, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas yang bermanfaat bagi pemakainya.
Lalu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah itu terdiri yang pertama dari posisi keuangan entitas. Lalu informasi kinerja entitas syariah yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Lalu ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang disusun dari definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, dan aset liquid atau kas. Kemudian informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Lalu catatan dan schedule tambahan atau aktivitas tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan. Lanjutnya asumsi. Eh, Transaksi syariah memiliki dua dasar asumsi. Yang pertama, berdasarkan akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadiannya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Jadi, setiap transaksi itu sudah diakui pada saat terjadi dan catatan akuntansinya dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, berdasarkan kelangsungan usaha. Nah, biasanya di laporan keuangan syariah ini disusun atas asumsi kelangsungan usaha entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, laporan keuangan transaksi syariah atau laporan keuangan syariah itu yang pertama harus dapat dipahami, lalu relevan dengan keadaan yang sebenarnya, lalu dapat diandalkan isinya, lalu dapat dibandingkan. Kemudian di sini ada beberapa PSAK laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 revisi terakhir tahun 2016. Laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggarannya. Komponen di dalam laporan keuangan entitas syariah itu terdiri dari yang pertama ada laporan keuangan akhir periode, lalu laporan laba rugi dan konferensif, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, lalu laporan arus kas ini termasuk juga laporan sumber penyaluran dana zakat. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama satu periode. Lalu ada CALK, berisi ringkasan kebijakan akuntansi. Kemudian informasi komparatif mengenai periode sebelumnya dan laporan posisi keuangan pada awal periode yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangannya ketika entitas melakukan klasifikasi pos dalam laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada laporan keuangan bank syariah. Sesuai dengan PSAK 101 revisi 2016, di dalam laporan keuangan bank syariah itu ada 8 komponen. Yang pertama, di dalam laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan atau neraca saldo. Kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitasnya, ada laporan arus kas, ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, ada laporan sumber penggunaan dana zakat, ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta ada CALK-nya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.